bujukan-bujukan untuk RJ dan sebagainya yang sudah disampaikan oleh para termul beberapa waktu yang lalu secara gencar pada saya dan secara tegas saya tolak ya. Itu berita gembira bagi siapa sih gitu kan ya. Itu kan yang penting ya. Jadi pemberitahuan SP3 penetapan SP3 kepada Rismon itu bikin bahagia siapa, itu yang paling penting loh ya. Karena kan sejak awal ya, ini sudah hampir ulang tahun ya, tanggal 30 April 2025 sudah hampir ulang tahun pertama. Orang yang paling khawatir tentu saja dengan perkara ini bukan kami, bukan saya ya. Ini dalam hal ini adalah saya ya, Dr. Tifa. Kan bukan saya yang khawatir. Apabila kemudian semua materi ataupun kebenaran yang sudah kami ungkapkan dalam 1 tahun ini kemudian diketahui oleh khalayak, pasti ada pihak yang paling khawatir. Siapa sih pihak yang paling khawatir? Ya tentu saja Pak Joko Widodo gitu ya. Jadi tanggapan saya adalah bahwa sepertinya Pak Joko Widodo ini membuat sebuah strategi di mana dia mengharapkan atau dengan segala macam termasuk yang sampai ke saya juga ya, bujukan-bujukan untuk RJ dan sebagainya yang sudah disampaikan oleh para termul beberapa waktu yang lalu secara gencar pada saya dan secara tegas saya tolak ya. Dan itu adalah strategi dari Pak Joko Widodo untuk agar seluruh tersangka itu mengajukan RJ dan kemudian akan diberi SP3. Seperti juga yang masyarakat ketahui ya, bahwa ada 3 pihak yang melakukan jalur itu ya, jalur pengampunan itu kan gitu ya, yaitu Egy Sujana, kemudian Damai Hari Lubis ya mengajukan pengampunan dan kemudian disusul dengan Rismon gitu kan, seperti itu. Nah mestinya dalam beberapa kurun waktu kemarin itu Pak Joko Widodo ingin semuanya gitu ya. Ya saya, ya Mas Roy Suryo, ya Bu Kurnia, ada Pak Rizal dan Bang Rustam Effendi mestinya gitu ya. Jadi artinya saya bisa membaca begini. SP3 Rismon itu dijadikan sebagai sebuah gimmick gitu ya, atau sebuah offering ya kepada para tersangka ini agar mereka mau, atau termasuk saya itu mau untuk mengajukan RJ, sowan ke Solo ya, kemudian mengajukan SP3 dan sebagainya gitu ya, seperti itu ya. Jadi tanggapan saya itu. Dok, ini kan status tersangkanya udah gugur dan Rismon juga sudah tidak terlalu banyak muncul di media lagi gitu. Okay. Hanya tersisa soal dia dengan Pak Yusuf Kala. Nah, apakah kedepannya dokter sendiri akan ada komunikasi lanjutan dengan dia atau udah kapok saja dan fokus dengan tim yang sekarang gitu untuk mengusut kasus tudingan ijazah Jokowi ini? Iya, sebetulnya ini khusus ya kalau saya bicara tentang Rismon gitu ya. Ya ada kekecewaan sangat mendalam dan juga saya sampaikan pada sosial media terutama Twitter ya. Karena kami berangkat berjuang bersama-sama itu tanggal 15 April 2025 dan kemudian hubungan kami bertiga terutama itu tumbuh menjadi persahabatan gitu. Dan saya sangat yakin bahwa Rismon ini adalah seorang doktor, seorang master engineering dari Yamaguchi University gitu kan. Dan itu berkali-kali dia sampaikan juga ya pada kami gitu kan, bagaimana dia cerita tentang bagaimana dia kuliah dan meraih doktor dan masternya di Jepang gitu ya, dan kami sangat percaya gitu. Bahkan beberapa kali juga pada podcast juga kami bertiga menyanyi himne Gajah Mada dengan sangat khidmat begitu ya. Jadi itu adalah sebuah kebanggaan gitu. Saya bangga punya adik kelas, punya junior yang sepintar Rismon gitu ya. Tapi kemudian ya kecewa gitu ya, sedih sekali gitu ya. Ternyata kita semua ini ya, saya terutama sedih sekali gitu atas apa yang disampaikan oleh beberapa orang termul ya, yang kemudian mengajukan laporan ke Polda gitu ya tentang pemalsuan status pendidikan atau riwayat pendidikan dari Rismon ini ya. Jadi ternyata menurut termul ya, menurut para termul ini kita semua tahu ya siapa mereka, dan kemudian mereka juga sudah beranjang sana ke Yamaguchi University dan ternyata diberikan informasi bahwa memang betul ya gelar dari Rismon ini ternyata tidak otentik begitu ya. Jadi kan saya sedih sekali ya. Apalagi waktu kami membuat surat kuasa ya, ini KTP-nya Rismon ya. Ini saya pegang itu, ini semua kuasa hukum ini juga kuasa hukumnya Rismon, karena selain TPDT tim pembela Dr. Tifa itu juga kami punya bertiga ya, kami RRT itu bertiga dan kami menyerahkan KTP seperti ini kepada kuasa hukum kami gitu ya. Jadi otentik bahwa dia menggunakan gelar doktor dan master engineering yang ternyata itu menurut beberapa orang saksi mata itu ya termul yang sudah ke Jepang, ternyata ini gelar palsu. Jadi sedih sekali saya.
Saya hampir sampai dengan hari ini hampir nggak percaya gitu loh. Masa iya sih seorang Rismon memalsukan gelarnya gitu ya? Karena itu kan pidana toh, pidana ya, hukumannya 10 tahun, denda 1 miliar gitu. Untuk apa dia melakukan itu gitu loh? Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Artinya saya sedih sekali, saya sangat kecewa, sedih sekali saya dengan fakta ini. Berarti intinya akan langsung cut off dan tidak akan berkomunikasi lagi dengan dia dalam kasus ini dan lebih fokus dengan tim-tim yang ada sekarang gitu. Apa gimana tuh? Ya memang udah lama juga, kita juga sudah lama sebetulnya tidak punya komunikasi dengan Rismon ya, karena kan dia sibuk dengan Gibrannya gitu kan, sibuk dengan bukunya Gibran Endgame, kemudian dia juga sibuk sekali dengan KM50, dengan Jessica Wongso gitu ya, bahkan dia juga bikin buku gitu kan, buku yang dia juga share ke media gitu kan, dia sibuk sekali gitu loh. Jadi saya perhatikan itu pada beberapa bulan yang lalu itu Rismon ini nggak fokus pada ijazah gitu loh, jadi dia fokusnya banyak, termasuk misalnya dia menerbitkan buku yang rekayasa barbuk digital oleh Puslapor Polri gitu ya. Buku seperti ini nih dia edarkan gitu ya, dengan foto yang jelas dari 3 jenderal ya, Jenderal Tito Karnavian, Jenderal Muhammad Nuh Al-Azhar, dan Jenderal Krishnamurti gitu ya. Ini kan buku dia, dan kemudian dia juga membuat buku tepat pada saat kami launching buku Jokowi's White Paper ya, itu dia juga menerbitkan buku dia ya. Itu adalah potongan ya dari buku Jokowi's White Paper. Ya tepat pada hari yang sama gitu loh. Jadi dia ini ya buku Jokowi's White Paper ya. Jadi dia itu fokusnya banyak gitu loh, nggak cuma ijazah. Jadi lama memang kami tuh nggak komunikasi dengan intensif seperti dulu ya, seperti itu. Terakhir kapan lo komunikasinya dengan dia? Terakhir itu tanggal 26 Februari 2026 ketika saya launching buku saya nih. Buku saya Otak Politik Jokowi ya. Ini saya launching di sini, di restoran ini yang memang biasa kami gunakan untuk tempat rapat dan berkumpul serta konpres begitu ya. Itu Rismon hadir dan bahkan juga memberikan preface, memberikan beberapa statement begitu ya, seperti itu. Dan kami baik-baik aja, fine-fine aja. Jadi kalau misalnya ada pihak yang melaporkan dia laporan polisi gitu ya, itu bukan urusan kami ya, itu urusannya Rismon. Begitu. Sebelah. Kan dia juga sekarang berstatement akan menantang analisa soal itu sendiri. Gimana pendapatnya? Dia akan menantang Rasulullah untuk soal analisa buku itu. Ya begini loh ya. Jadi terlepas dari fakta ya, bahwa ternyata Rismon ini tidak berhak untuk menyandang gelar doktor dan master engineering dari Jepang. Ini berdasarkan informasi dari beberapa orang termul yang ke Jepang gitu ya, dan kita semua juga tahu bahwa mereka itu sudah melaporkan laporan polisi kepada Polda ya, artinya itu kan otentik ya. Saya juga punya komunikasi sedikit dengan para termul itu yang juga saya kenal ya, memang mereka dapat data bahwa memang Rismon itu tidak lulus dari Yamaguchi dan bahkan ada surat kematian palsu begitu kan, seperti itu. Itu terus terang bikin saya sedih. Ya, kita tidak pernah punya masalah dengan Rismon. Saya, Mas Roy, terutama kita bertiga RR itu nggak pernah punya masalah dengan Rismon. Terus terang ya, kami ya berdua itu sama-sama punya keraguan, punya pertanyaan besar gitu terkait dengan gelarnya Rismon beberapa bulan yang lalu. Tapi karena kami menganggap dia sahabat, bahkan kami menganggap dia adik, kami tutupi gitu loh. Kami tutup, kami berdiam diri aja. Kok aneh ya, dia nggak bisa bahasa Jepang misalnya begitu. Terus kemudian ternyata ijazah dia warnanya beda dengan ijazah asli Yamaguchi. Kami tutup itu gitu loh. Kami nggak ngomong, kami diam saja. Itu anggap kami nanti Rismon akan punya penjelasan yang ilmiah begitu ya gitu. Sehingga aneh juga kalau kemudian Rismon menantang kami dan sebagainya, itu aneh juga. Kita nggak pernah punya masalah dengan dia gitu loh. Ya tapi gitu. ada indikasi kan tadi dokter bilang terkait dong. Ada indikasi kan dia mengajukan SP3 ini karena dia ada kritik laporan tentang ijazahnya itu bohong atau dokumennya bohong. Iya. Ya, saya kan juga saya juga klarifikasi ya kepada beberapa pihak yang ke Jepang kan, saya klarifikasi gitu kan. Nah, saking saya penasaran, saya akan rencanakan untuk ke Jepang juga, ke Yamaguchi University gitu, dan termasuk juga ke Universitas Mataram ya, karena saya nggak mau gitu loh, saya tidak percaya kalau Rismon itu gelarnya palsu, saya nggak percaya. Karena itu saya harus membuktikan sendiri ke Yamaguchi University, saya mau membuktikan sendiri
Saya berharap di sana saya ketemu ijazah Rismon. Saya berharap saya ketemu riwayat pendidikan Rismon. Saya berharap saya ketemu tesis S2 dan disertasinya Rismon di sana. Saya berharap itu. Begitu juga dengan rencana saya ke Universitas Mataram. Saya mau ketemu rektor, ketemu dekan dari Fakultas Informatika. Karena saya berharap di sana Rismon memang jadi pegawai di sana, jadi dosen di sana. Begitu juga dengan Universitas Brawijaya, yang mana Rismon beberapa kali pernah jadi staf pengajar di sana. Saya ingin apa? Bukan membuktikan bahwa Rismon itu palsu aja, enggak. Saya pengen ketemu ijazah asli Rismon. Karena dia adik kelas saya di UGM, saya nggak mau dia palsu gitu. Ya. Dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat. Karena sama ya. Jadi kalau ke Yamaguchi University tentu saja karena habis Mei ya, karena kan saya dapat cekal 6 bulan. Terakhir itu Mei 2026 dan sejak itu ya saya akan ke, insya Allah akan ke Jepang untuk melihat di mana Rismon kuliah. Ajak saya dong. Ya. Mau ikut. Dan saya pengen sekali dapat fakta bahwa gelar yang dipasang sama Rismon di KTP ini gelar yang benar. Saya pengen sekali ini gelarnya benar. Jadi termul tuh keliru gitu loh. Saya pengen sekali itu. Ya. Kemarin juga dari pihak dokter kan nyebut termul semua. Dan dari bilang termul itu dokter ketar-ketir dengan buatnya SP3. Tanggapan dokter gimana? Siapa itu? Siapa yang bilang saya ketar-ketir? Dokter bilang tadi termul ada yang ngomong kayak gitu. Oh termul, kan bukan saya yang Iya, ketar-ketir. maksudnya tanggapan dokter gimana? Kalau yang dikatakan termul buat saya itu receh aja sih. Mereka kan biasa melakukan intimidasi seperti itu. Anda tahu deh, 12 bulan ya kita berjuang sejak bulan April 2025 sampai April 2026. Pernah nggak lihat saya down atau saya kemudian jadi ketakutan atau saya mengucapkan statement-statement yang tidak konsisten dan sebagainya? Pernah nggak media melihat saya? Nggak kan? Nah, tetapi yang mencela-mencele, yang tidak konsisten itu kan malah para termul sendiri kan gitu. Pak Al-Ghazali mau bisa ditambahkan silakan, Pak. Terima kasih. Saya tambahkan ya. Kita per topik aja karena ini diskusi pertanyaan pertama adalah Rismon Ya. biar tuntas dari Dokter Hifa maupun dari kami. Jadi intinya begini. Anda kan sudah berkali-kali mendengar bahwa mereka itu menyatakan bahwa 3 orang ini tidak akan diampuni. Bahkan Ya. beberapa kali di rakyat demokrasi, kemudian rakyat bersuara, catatan demokrasi dinyatakan demikian. Bahkan salah satu yang nggak tahu ahli hukum atau apa itu menyatakan bahwa saya dapat informasi, saya dapat pesan dari Solo bahwa 3 orang ini tidak akan diampuni, tidak akan direstorasi dan sebagainya. Tapi faktanya direstorasi. Faktanya di SP3 kan. Nah, oleh sebab itu seperti Rismon katakan berkali-kali, dia mengatakan bahwa saya ternyata keliru, dia bilang. Ternyata sejak 3 bulan yang lalu saya menemukan fakta baru. Dia selalu mengatakan demikian. Padahal sebelum dia mengajukan restoratif justice ke Barreskrim tanggal 3 Maret 2020. 12 hari sebelum itu dia menjadi ahli. 18 Februari dia jadi saksi ahli di CLS Solo. Iya, jadi ahli. Dengan Kalau memang 3 bulan sebelumnya dia menemukan fakta baru, berarti yang diucapkan di Solo itu seharusnya fakta baru, bukan isi buku ini. ya. Ya kan? Itu kan faktanya kan ini. Kedua lagi ini yang dinyatakan beliau ini. Kalau sesuatu yang palsu, ya kan? Kalau tidak digunakan, ya belum kena delik, belum kena hukum. Ini faktanya kan sudah digunakan. Dipakai. Pada waktu dia ahli, dia diminta KTP, ya kan? Pada waktu dia buat surat kuasa, Pakai alamat KTP. ini dasarnya. Ini pidana ini, karena digunakan. Apa benar gitu? Kemudian prosesnya ini kita juga akan menyusuri di kecamatan ini apa benar, ya kan? Apa instansi di situ atau otoritas di situ Ya. mengeluarkan ini. Apakah KTP. betul ada surat pindah? Ya kan? Jadi banyaklah artinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan ini melanggar hukum. Termasuk tadi bikin sebagai ahli di persidangan, ini jelas dia dikenakan sebagai sumpah palsu. Ada pasalnya. Makanya dia berani banget gitu loh. Berani sekali. Apalagi baru-baru ini kami dengar
disuruh menyetop buku beredarnya buku ini. Emang dia sendiri yang menulis. Buku ini ada 3 penulisnya. Ada 3. Kenapa? Kalau memang dia mau mengganti, silahkan buat buku sendiri. Tidak bisa dia menghentikan ini. Karena menurut 2 orang ini, ya kan, ini memang konsisten dan memang benar tulisan ini. Jadi nggak bisa dengan satu pihak mengabaikan 2 orang itu, dia katakan ini harus ditarik. Ya itu berkali-kali dia katakan. Ya, Ya kan? baik. Dan jangan lupa buku ini ya tidak semuanya dijual. Buku ini bahkan lebih banyak diberikan gratis. Ingat nggak Respon pada waktu buat buku apa itu? Gibran Endgame. Endgame. Dia mau ngasih Iya. DPR 1000 buku gratis. Begitu juga dengan buku ini. Jadi tidak semuanya dijual. Itu fakta. Oleh sebab itu ya begitulah Respon. Ini tambahan Iya. dari saya karena banyak. Ya. Ada mau tambah? Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.